Bahkan keluarga penabrak ini sampai menawarkan ganti rugi rumah dan mobilnya, itu pun belum lunas untuk mengganti rugi kerugian yang diderita oleh si Sultan. Halo sob, apa kabar? Semoga semua baik-baik saja. Terima kasih sudah klik video ini. Sob, beberapa waktu yang lalu kan viral tuh, ada orang yang pura-pura ditabrak dan mengejar mobil. Saat di samping mobil dia bisa berlari, tapi saat di depan mobil dia mendadak pingsan. Intinya dia pura-pura ditabrak dan minta uang. Tapi saat ini dia udah ditangkap polisi dan ternyata dia seorang tukang parkir. Jadi untuk video kisah nyata kali ini tentang seorang sultan naik sepeda motor lalu dengan sengaja ditabrak oleh sebuah mobil. Si sultan masuk rumah sakit dan sang penabrak pun masuk ke kantor polisi. Dan kejadian itu membuat kedua keluarga menjadi repot, baik keluarga sultan sendiri ataupun keluarga si penabrak. Kisah lengkapnya seperti apa? Simak terus dan jangan lupa tolong dibantu subscribe-nya. Terima kasih. Namanya Dimas Prasetyahani. Dia dan sepeda motornya dengan sengaja ditabrak oleh pengendara mobil Suzuki Ayla yang harganya sekitar 120 jutaan. Sepedanya rusak dan Dimas sendiri terseret sejauh 15 meter hingga membuat patah tulang pada lengan tangan dan lecet-lecet. Dimas pun langsung melaporkan kejadian yang menimpanya itu ke kantor polisi terdekat. Bukan melapor karena kecelakaan, tapi melaporkan karena percobaan pembunuhan yang dilakukan oleh sopir Ayla tadi. Sebab memang terbukti sopir Ayla tadi sengaja menabraknya dengan kecepatan kurang lebih 50 km per jam tanpa mengerem sama sekali. Di kantor polisi, sang pengendara mobil pun mengakui kesalahannya dan tentu saja mau mengganti rugi kerugian yang diderita oleh korban yang ditabrak tadi. Tapi masalahnya setelah tahu harga sepeda motor yang ditabraknya itu harganya nggak karu-karuan mahalnya, sopir Ayla tadi auto menciut, teman-teman. Kejadian itu terjadi pada tanggal 19 November 2020, di mana seorang laki-laki bernama Dimas mengendarai sepeda motor kesayangannya. Di mana sepeda motor jenis itu memang dikenal memiliki suara yang sangat keras. Rupa-rupanya sopir mobil Ayla ini juga sama seperti kebanyakan orang-orang pada umumnya yang tidak suka dengan suara sepeda motor yang bisiknya ampun-ampunan sampai bisa membuat setan pada pindah tempat. Masalahnya motornya Dimas ini racing sudah di sananya. Benar-benar suara asli dari pabriknya. Bukan suara modif yang hanya untuk gaya-gayaan saja. Jadi mungkin saat itu sopir Ayla ini menegur Dimas atau gimana saya juga nggak tahu. Tapi pada akhirnya mereka itu sama-sama turun dan minggir di pinggir jalan. Si pengemudi motor pun menantang duel si pengemudi mobil. Tapi ternyata si sopir Ayla ini langsung masuk mobil dan pergi begitu saja. Hal itu membuat pengemudi motor pun semakin emosi. Dia mengejar mobil dengan motornya, sekali lagi belayer dan geber-geber motor dan menimbulkan suara yang sangat ribut. Lalu pengemudi motor pun berhasil menyalip mobil Ayla dan menunggu di pinggir jalan. Pengemudi motor ini berharap sopir Ayla itu tadi turun dari mobil untuk menyelesaikan urusan percekcokan yang dirasa belum kelar tadi. Tapi yang terjadi justru hal yang membuat kisah ini menjadi sangat viral di tahun 2020 itu. Pengemudi Ayla dengan tanpa mengerem langsung menabrak sepeda motor yang langsung jatuh beserta pengemudi sepeda motor yang terseret sampai 15 meter sehingga menderita patah tulang dan lecet-lecet. Datanglah orang-orang pada nonton serta memfoto-foto kejadian itu. Di situ pun mereka masih melanjutkan acara percekcokannya sebentar. Kemudian Dimas yang mengemudikan sepeda motor itu melaporkan kejadian yang menimpanya kepada polisi. Mendapat laporan dari Dimas, petugas polisi pun langsung datang untuk olah TKP sekaligus mengamankan pengemudi Ayla tadi. Sedangkan pengemudi sepeda motor langsung dibawa ke rumah sakit di Purwokerto untuk menyembuhkan lengannya yang patah. Pelaku dan korban pun sama-sama diminta keterangan oleh polisi. Supir sebagai penabrak mengaku salah. Bersedia untuk memperbaiki kerusakan yang terjadi pada sepeda motor yang ditabraknya. Tapi alangkah terbagong-bagongnya saat si supir Ayla itu tahu berapa harga sepeda motor yang sudah ditabraknya itu. Yaitu sebesar 650 juta rupiah lebih. Alias 6 kali lipat dari harga mobil yang dia kendarai dengan bangga. Sebab sepeda motor ini adalah motor Honda CBR 1000cc RR SP. Maaf banget saya nggak tahu artinya karena punya saya sendiri adalah Mio Second, teman-teman. Pengemudi yang mendengar harga dari sepeda motor itu jelas langsung auto menciut, mengkerut dan menangis tentu saja. Keluarga pengemudi pun menjadi sangat repot.
Ya apapun alasannya, sebagai penabrak tetap dia disalahkan. Keluarga pengemudi pun bergegas menuju ke rumah sakit untuk menemui pengendara sepeda motor yang sedang dirawat karena patah tulang tadi. Keluarga pelaku meminta tolong agar Dimas tidak memenjarakan pemilik mobil. Mereka bahkan menawarkan sebuah rumah dan mobil sebagai ganti rugi kepada Dimas atas kerusakan sepeda motor dan patah tulang yang dideritanya. Tapi setelah ditaksir, ternyata harga rumah dan mobil yang ditawarkan tidak lebih dari 400 juta rupiah. Masih jauh dari harga sepeda motor yang sudah dirusaknya. Keluarga Dimas pun berkunjung ke rumah si pemilik mobil Ayla tadi untuk melihat kondisi keluarga mereka. Oke, lanjut teman-teman. Jadi setelah keluarga Dimas berkunjung ke rumah si pengemudi Ayla tadi, ternyata Dimas keluarga ini memang menunjukkan bahwa dia bukan orang yang memelihara dendam dan sakit hati. Dimas dan keluarganya menolak untuk menerima ganti rugi yang ditawarkan oleh keluarga si pengemudi tadi. Padahal itu ganti ruginya itu rumah dan mobil seharga 400 juta loh teman-teman. Bayangkan kalau yang ditabrak itu orang yang kemarin pura-pura ketabrak. Apa enggak? Habis sudah. Dimas justru meminta agar si pelaku mengganti rugi semampunya saja. Nggak usah rumah plus mobil, tapi semampunya saja 1 atau 2 juta nggak masalah. Sebab ternyata si penabrak adalah tulang punggung keluarga yang masih tinggal di rumah ibunya. Punya anak umur 2 tahun dan sang istri lagi hamil 6 bulan. Dan ternyata mobil Aylanya juga masih nyicil dan belum lunas. Dan ternyatanya lagi pendapatan bulanannya masih di bawah gaji UMR Kabupaten Purwokerto. Dan yang paling disyukuri oleh si penabrak adalah Dimas tidak memenjarakan dia. Sebab Dimas memilih berdamai disaksikan oleh Kasat Lantas Banyumas AKP Rike Ramadila pada tanggal 20 November 2020. Dimas bilang motor bisa diberesi, rezeki bisa dicari. Tapi bukan hal yang bijak kalau harus menahan tulang punggung keluarga yang akan menyengsarakan seluruh anggota keluarga mereka. Bahkan Dimas ini mendoakan yang baik-baik kepada si penabrak. Ini pelajaran untuk teman-teman semua ya, yang punya mobil jangan menganggap remeh orang naik sepeda motor ya. Kendaraan berbentuk sepeda motor yang pengemudinya kalau panas kepanasan dan kalau hujan kehujanan belum tentu harganya lebih murah dibanding dengan mobil yang ber-AC. Dan hati-hati berkendara apalagi kalau mobilnya belum lunas. Penting lagi adalah ayo dalam situasi apapun belajar mengendalikan emosi agar tidak terjadi seperti kisah di atas tadi. Oke teman-teman, sekian dulu kisah nyata kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih.